البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaihi, syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah. Sekarang kita akan memasuki halaman yang ke 80 mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk diantaranya adalah beriman tentang adanya surga dan neraka. Jadi surga dan neraka itu benar adanya dan sekarang pun sudah ada. Dan tentunya sifat-sifatnya sudah jelas di hadapan kita, baik yang kadang kita dengar, kita lihat dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Kita baca barakallahu fikum halaman 80 bagian atas itu. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bi annal jannata haqqun wan nara haqqun. Dan beriman bahwasanya surga itu benar adanya dan neraka juga benar adanya. Wa annahuma makhluqatan, dan bahwasanya kedua-duanya adalah makhluk. Surga itu makhluk, neraka juga makhluk. Al-jannatu fis sama'is sabi'ah, surga itu berada di langit yang 7, berada di langit yang ke-7. Wasaqfuha 'arsyur rahman, dan atapnya adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya nanti kita lewati nanti ya. Wan naru tahtal ardi sabi'ah as-sufla, sedangkan neraka itu di bawah bumi yang lapisan yang ke-7 yang paling bawah. Paham ya? Bumi 7 lapis, langit juga 7 lapis. Neraka ternyata terletak di barakallahu fiik, di bawah bumi yang paling bawah lapisan yang ke-7. Paham? Di bawah lapisan yang ke-7. Begitu pula surga berada di atas langit yang 7. Mafhum? Nanti penjelasannya akan kita lewati nanti. Wahuma makhluqatan, yang mana kedua-duanya surga dan neraka adalah makhluk. Qad alimallahu ta'ala adada ahli jannah wa man yadkhuluha, dan sungguh Allah Ta'ala telah mengetahui jumlah penduduk surga dan siapa yang akan masukinya. Sudah tahu Allah Ta'ala siapa orang-orangnya, jumlahnya berapa. Wa adada ahli nar wa man yadkhuluha, dan juga mengetahui jumlah penduduk neraka dan orang yang akan masukinya. Lihat, jadi sebelum terjadi pun Allah Ta'ala sudah mengetahui. Mafhum? Maksudnya sebelum terjadi keputusan yang terakhir nanti. Karena nanti kalau ada keputusan terakhir, yang penduduk neraka di neraka, yang penduduk surga di surga, itu nanti ada yang namanya al-maut, disembelih. Al-maut itu nanti berbentuk domba besar, kemudian disembelih seraya dikatakan ya ahlal jannati khuludun wala maut
Wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Lihat. Wahai penduduk surga, kekekalan, kekal abadi, enggak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekal abadi, enggak ada lagi kematian. Itu nanti. Paling terakhir setelah diputuskan ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Mafhum? Nah, kita lihat. Wa annahuma la tafniyani abadan. Yang mana keduanya tidak akan punah, tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Ingat-ingat ya, surga dan neraka dua-duanya tidak akan pernah punah atau sirna. Kekal abadi maksudnya. Mafhum? Ibqa'uhuma ma'a baqa'illah. Senantiasa adanya keduanya bersama keberadaan Allah Subhanahu wa taala, abadal abidin, selama-lamanya. Wa dahrad dahirin, sepanjang masa. Mafhum? Ada terus. Makanya sudah kita lewati kan kemarin 8 makhluk yang Allah takdirkan tidak mengalami kepunahan. Di antaranya apa? Surga dan neraka. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'umuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam huwal arsyu huwal kursi wan narun jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lawhi wal qalam. 8 perkara yang memiliki hukum kekekalan menyeluruh pada 8 tersebut. Adapun sisanya itu mengalami hukum kepunahan dan kesirnaan. Apa 8 tersebut? Wal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun. Itu arsy, kursi, kemudian surga dan neraka. Wa ajbun, tulang ekor. Wa arwahun, ruh. Kadal lauhil qalam, lauhil mahfuz dan pena. Totalnya 8 ya. 8 tersebut, nah barakallahu fiik, para ulama mengambil istinbat dengan cara at-tatabbu' wal istiqra', mengecek dan meneliti dalil yang ada, simpulkan 8 tadi. Di antaranya surga dan neraka. Mafhum? Ya, surga dan neraka adalah kedua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, tidak akan pernah sirna. Qala Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi asbahullah, bawahnya itu, wa aqul, dan aku katakan, innal jannata wan nar haqqun makhluqatun afan. Innal jannata wan nar makhluqatun. Sesungguhnya surga dan neraka itu adalah makhluk. Wa qad sabata dzalika bin nususin katsirah, dan sungguh telah datang dalil-dalil yang banyak. Minha di antaranya ikhbarullah ta'ala an Adam annahu khuliqa fil jannah. Pengkabaran Allah Ta'ala tentang Adam alaihissalam bahwasanya beliau diciptakan di surga. Wal asah, dan pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, annaha al-jannah allati yadkhuluha al-mu'minun. Surga tersebut adalah surga yang orang-orang yang beriman akan masukinya. Wa minha ahadits sihah waridatun fis sahihain wa ghairihima. Di antara dalilnya juga adalah hadis-hadis yang sahih yang ada di dalam sahihain dan selain keduanya. Kaqaulin Nabi SAW, seperti perkataan Nabi SAW fi khutbati salatul kusuf, yaitu yang berisikan khutbah salat gerhana. Kusuf itu gerhana ya. Apa kata Rasulullah SAW? Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitum dzalik fafza'u atau fadhkurullah. Qalu ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamik thumma ra'ainaka takaka'ta. Qala sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitul jannata fatanawaltu unqudan walau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya wa ra'aitun nar falam ara mandaran kal yaumi qad afdha wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Qalu bima ya Rasulullah? Qala bikufrihinna. Qila yakfurna billah? Qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Muttafaqun alaih. Ana artikan dari atas itu, di antara dalilnya adalah seperti yang Rasulullah sabdakan di dalam khutbah salat kusuf, salat gerhana. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
yang mana keduanya tidak akan pernah mengalami gerhana disebabkan karena matinya salah seorang, bukan pula karena hidup seseorang. Jadi gerhana terjadi, gerhana matahari, gerhana bulan, itu bukan karena matinya si fulan atau hidupnya si fulan. Faham ya? Naam. Tapi apa barakallahu fiik? Tapi itu syai'un aradahullah. Sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki untuk apa? Yukhawwif bihi ma'ibadah, untuk menakut-nakuti dengan keduanya hamba-hamba Allah agar takut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau lihat gerhana bukan malah nabuh genderang, bukan malah mukul-mukul apa itu? Kentongan, ya kan? Tapi fafza'u ila dzikrillah wal shalah. Maka segeralah menuju zikir kepada Allah Taala dan salat. Ya kan, kalau di lingkungan orang-orang kampung gitu, ada gerhana malah dipukul-pukul apa kentongan itu kan biasanya, atau yang semisalnya, Allahul musta'an. Khurafat, kesyirikan di tengah-tengah mereka. Allahul musta'an. Padahal apa? Ayatan ayatillah merupakan dua tanda dari kebesaran, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengalami gerhana disebabkan karena matinya salah seorang, tidak pula karena hidupnya. Fa idza ra'aitum dzalik fadhkurullah. Maka apabila kalian melihat gerhana, segeralah kalian berzikir kepada Allah. Maksudnya kemana ini? Salat. Salatul kusuf, salat gerhana. Salat gerhana itu 2 rakaat. 1 rakaat berapa rukuk? 1 rakaat 2 kali rukuk. Totalnya berarti kalau 2 rakaat 4 kali rukuk. Itu salat gerhana. Rakaat pertama bacaannya agak panjang. Rakaat kedua setelah rukuk yang pertama, yang kedua, rakaat yang kedua rakaat yang kedua itu agak pendek. Rukuk yang pertama tadi yang panjang, kemudian setelah itu bangkit lagi, itu agak pendek. Jadi pahami ya? Yang dibaca bebas. Kemudian setelah itu nanti ada khutbah. Singkat, pendek aja khutbah. Mafhum? Itu salat kusuf, salat gerhana. Kita lihat barakallahu fikum, qalu, kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamik." Wahai Rasulullah, sungguh kami melihat engkau mengambil sesuatu pada tempat berdirimu. Summa ra'ainaka takaka'ta, kemudian aku melihat engkau mundur ke belakang. Takaka'ta, mundur ke belakang. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Inni ra'aitul jannata fatanawaltu unqudan." Masyaallah, sesungguhnya aku melihat surga, kemudian aku memetik atau mengambil tanawaltu, mengambil setandan buah-buahan. Mengambil satu tandan buah-buahan. Walau asabtu, kalau seandainya dapat dan kena, la akaltum, niscaya kalian akan makan darinya ma baqiyatid dunya, selama dunia masih ada. Lihat, satu tandan saja buah-buahan surga itu kalau dimakan itu usianya panjang, selama dunia masih ada pun masih bertahan. Itu kalau seandainya kena waktu itu ya. Wa ra'aitun nar, kemudian aku juga melihat neraka, falam ara mandaran, maka aku tidak pernah melihat sesuatu pemandangan seperti hari tersebut yang lebih mengerikan, lebih seram. Paham ya? Jadi kata Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang lebih seram seperti hari tersebut. Wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa, dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Sunnatullah jalla wa ala. Kenapa kira-kira para wanita kok paling banyak penduduk neraka? Disebutkan di sini, qalu bima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah penduduk neraka kebanyakan perempuan? Qala bi kufrihinna, karena kufurnya mereka. Para sahabat sempat salah paham. Kufur ini maksudnya kafir atau bagaimana? Ternyata apa? Tidak ada rasa syukur yang ada kepada mereka, itu maknanya. Kita lihat. Qila yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, yakfurnal ashir, mereka tidak bersyukur kepada keluarganya, maksudnya pada suaminya. Paham ya? Kufur kepada suaminya. Yakfurna wa yakfurnal ihsan, dan tidak rasa terima kasih terhadap kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna, lihat, kalau seandainya kamu berbuat baik kepada salah satu di antara mereka, ad-dahrakullah, sepanjang masa, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian suatu hari melihat darimu sesuatu yang dia enggak sukai, qalat, perempuan tersebut mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qadiyat, langsung mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu selama-lamanya, sekalipun enggak pernah lihat.
Berarti kufur nikmah kan? Nah, selama ini siapa pendampingnya? Pasangannya istri itu siapa? Bukan suami. Nah, ini maksudnya kita berbicara para wanita yang jauh dari agama. Para wanita yang belum paham agama yang benar, itu biasanya seperti ini. Tidak menghormati suaminya, merendahkan suaminya, kadang berani menghina, waliyadzubillah. Sudah banting tulang, peras keringat. Keringat diperas, tulang dibanting untuk kerja, bayangkan. Menafkahi istri dan anak-anaknya. Itu pun kalau melihat satu kali kesalahan suami, istri tadi mengatakan, aku tidak pernah melihat kepadamu kebaikan sekalipun. Sedikit pun gak pernah katanya. Allahul musta'an. Lihat, itu yang dimaksud dengan kufrun. Paham ya? Itulah yang menjadi sebab masuk ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya perempuan itu apa? Naqsuddin wal aql, kurang akal, kurang agama. Kurang akal dikarenakan apa? Barakallahu fi, kurangnya bersyukur terhadap apa? Terhadap tanggung jawab seorang suami yang diberikan kepadanya. Kurangnya agama karena banyak liburnya, kadang nifas, kadang haid, sehingga banyak sholat yang dia tidak tunaikan. Sunnatullahi jalla wa ala. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis tersebut, panjang hadisnya itu. Nah, tambahnya itu, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri dari kalian dari siksaan api neraka walaupun dengan secuil kurma. Faham ya? Karena paling banyak penduduk neraka adalah para wanita. Oleh karena itu jangan pernah dibiarkan perempuan-perempuan tetap bengkok, tapi nasihati dengan cara yang lurus, yang halus, sehingga apa? Sehingga mudah untuk menerima. Karena perempuan atau wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dibiarkan gak dinasihati tetap bengkok, kalau dipaksa lurus patah. Tapi bagaimana? Istausu binisa'i khaira. Nasihatilah para wanita dengan cara yang terbaik. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Syahidnya apa syahidnya? Rasulullah melihat surga dan neraka. Berarti sudah ada atau belum? Sudah ada. Kita lihat berikutnya, wa minha marwal Bukhari Muslim. Di antara dalilnya juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, wa lafdzul Bukhari, dan lafadznya dalam Sahih Bukhari, min hadis Abi Hurairah anhu. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bainama ana naimun ra'aituni fil jannah. Tatkala aku sedang tidur, kemudian diperlihatkan kepadaku surga. Fa idza imra'atun tatawadda ila janibi qasr. Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita berwudu di samping istana surga. Fakultu, aku pun berkata, liman ya, liman hada? Milik siapa istana tersebut? Qalu hada li Umar bin Khattab. Istana tersebut miliknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fadzakartu ghairatak. Kemudian aku pun apa? Aku pun menyebutkan betapa besarnya kecemburuan Umar. Jadi Umar bin Khattab itu sangat cemburu sekali, dalam artian kuat sekali beliau dalam membela agama Islam ini. Paham ya? Dan beliau punya kecemburuan yang kuat nih loh. Nah, akhirnya di sini fawallaitu mudbira. Akhirnya aku pun apa? Berpaling ke belakang, membelakangi. Fabaka Umar. Kemudian Umar pun menangis bahwa fil majlis, dalam keadaan beliau di majlis. Tsumma qala. Kemudian beliau berkata, "Awa alaika ya Rasulullah akhar?" Apakah aku pantas cemburu terhadap punya Rasulullah? Lihat. Maksudnya Rasulullah menyebutkan kisah tersebut. Itu Rasulullah itu khawatir kalau Umar cemburu gitu loh. Akhirnya Umar meralat mengatakan, apakah layak aku cemburu kepadamu ya Rasulullah? Faham maksudnya? Maksudnya memang itu istana Allah Ta'ala bangunkan di surga untuk Umar bin Khattab anhu. Mafhum? Syahidnya Rasulullah apa? Ditampakkan surga saat beliau tidur. Berarti surga itu benar adanya ya. Ila ghairi dzalika min al-ahadits allati sabatat annal jannata wan nar mawjudatan al-an. Dan yang selain itu dari hadis-hadis yang telah tetap dan datang bahwasanya surga dan neraka dua-duanya sudah ada sekarang. Dua-duanya sudah ada loh ya. Cuman bagaimana bayangan gambaran hakikatnya kita belum bisa mencerna secara hakikat. Baru mendapatkan apa? Ilmu dan khabar. Yakin enggak surga itu ada? Yakin. Kita baru dapat ilmu yakin. Belum apa? Belum ainul yakin, belum ainul yakin. Ainul yakinnya kalau di kuburan nanti ditanya bisa jawab 3 pertanyaan, ditampakkan badannya apa? Surga. Itu baru ainul yakin.
Hakul yakinnya kapan? Kalau sudah masuk ke surga. Mafhum? Makanya kita harus yakin, seyakin-yakinnya surga itu ada, neraka juga sudah ada. Mafhum? Kita lihat. Kata beliau, amma kaunuhuma la yafniyan fa hadhihi aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Diperhatikan itu. Adapun keadaan keduanya surga dan neraka tidak akan pernah punah, tidak akan pernah sirna, maka ini merupakan akidah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Wa man arada an yastazid fi hadzal mawdu', dan barang siapa yang ingin menambah dalam pembahasan ini, menambah dalil atau yang semisalnya, falyaqra' kitaba Kashfil Astar li ibtali adillatil qailin bi fana'in nar lil Amir As-San'ani bi tahqiq Al-Albani rahimatullah alaih. Maka hendaknya dia membaca kitab yang berjudulkan Kashfil Astar untuk membantah dalil-dalil yang mengatakan bahwa neraka itu akan sirna. Karena siapa kitabnya? Karya Al-Albani rahmatullahi alaih. Mafhum? Terus bagaimana kesimpulannya? Surga dan neraka tidak pernah punah, tidak pernah sirna. Dua-duanya kekal abadi selama-lamanya. Mafhum? Naam. Berikutnya, waqad alimallahu ahlal jannati wa adadahum asma'ahum wa ahlan nar. Wa adadahum asma'ahum. Lihat. Dan sungguh Allah Ta'ala mengetahui penduduk surga dan jumlah mereka. Jumlahnya Allah Ta'ala tahu loh jumlahnya. Dan nama-nama mereka, lihat, nama-namanya aja tahu. Dan kita pun harus mengimani secara global dan terperinci. Yang terperinci siapa? Contohnya 10 orang sahabat yang dikasih kabar gembira masuk surga. Itu kita imani secara terperinci. Siapa 10 tersebut? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 khulafa rasyidun. Kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. 10 tersebut dikenal dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Kemudian ada lagi yang lain, hadis yang selain itu ada. Jadi 10 itu bukan pembatasan tapi penyebutan di antaranya. Yaitu hadis Uqasyah bin Mihsan. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya nanti ada dari kalangan umatku yadkhulul jannata bighairi hisabin wala adzab, akan masuk surga 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Akhirnya di akhir hadis Uqasyah bin Mihsan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum." Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Anta minhum. Kamu termasuk mereka. Datang lagi orang lain minta doa juga. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'al minhum. Apa kata Rasulullah SAW? Doakan ya Rasulullah agar aku termasuk mereka. Sabaqaka biha Uqasyah. Kamu sudah kedahuluan Uqasyah. Maksudnya kalau kamu pengen beramal. Paham ya? Karena kalau pintu dibuka selebar mungkin orang minta doa lagi nanti. Makanya tutup, kamu sudah kedahuluan Uqasyah gitu loh. Jadi enggak minta lagi gitu loh. Paham ya? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, kata Rasulullah. Beramalah kalian karena kalian itu masing-masing akan dimudahkan dengan apa yang dia ditakdirkan dengannya. Mafhum? Dalil yang lain. Innal Hasan wal Husain sayyidash syabab ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Tambah lagi. Kemudian Fatimah, inna Fatimata sayyidah nisa ahlil jannah. Sesungguhnya Fatimah adalah pemimpin para wanita penduduk surga. Masih ada yang lainnya? Banyak. Oleh karena itu 10 yang kami sebutkan tadi itu bukan pembatasan tapi penyebutan. Paham ya? Penyebutan keutamaan. Kita lanjutkan lagi. Kemudian wa ahlan nar, dan Allah Ta'ala mengetahui penduduk neraka, wa adadahum, dan jumlah mereka, wa asmahum, dan nama-nama mereka. Orang-orang kufar jelas ya, Abu Lahab, Abu Talib, jelas itu kan. Abu Talib di neraka kan, Abdul Muttalib. Paham ya? Nah, semua orang kufar mereka di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu jelas sekali dalil umum. Wa man yadkhulunal jannata ba'da adzabin finnar, dan Allah telah mengetahui siapa saja yang mereka akan masuk ke surga setelah diadab di neraka. Karena ada beberapa orang yang diadab di neraka sesuai dengan kadar dosanya, nanti Allah Ta'ala setelah itu mengentaskan mereka dan masuk ke dalam surga.
Sampai ada penduduk surga dikenal dengan apa kemarin? Jahannamiyun. Dikenal dengan apa? Jahannamiyun, karena pernah masuk neraka jahanam. Sampai menjadi abu atau arang. Kemudian Allah Ta'ala Allah Ta'ala ciduk mereka, dimasukkan ke dalam sungai namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Akhirnya mereka tumbuh kembali bagaikan biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai. Lihat itu. Nah, kita lihat. Wa man yadkhulul jannata qablah, dan siapa yang mereka masuk surga sebelumnya. Wa qad ja'at fi dzalika ahadits la nutil fi dzikriha. Dan sungguh telah datang hadis-hadis yang kita tidak perlu memperpanjang penyebutannya. Minha di antaranya hadisnya al-ahadits allati waradat fi mashi rabbil izzah dhahra Adam. Yaitu hadis yang datang mengenai apa? Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam alaihissalam. Wastikhraj dzurriyyatihi, dan mengeluarkan dari keturunannya minhu kadarrah, seperti semut. Banyak gitu. Paham ya? Wa anna Allah Subhanahu wa taala qabada minhum qabdatan min yaminih, ya kan? Dan Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala telah menggenggam di antara mereka dengan satu genggaman dengan tangan kanannya. Wa qala hadhihi li hadhihi wala ubali. Yang ini untuk yang ini, dan aku enggak peduli. Maksudnya bagaimana? Genggaman yang ini untuk neraka, ailin nar, dan aku enggak peduli. Wa qabada qabdatan ukhra bi yadihi al-ukhra jalla wa ala faqal hadhihi li hadhihi wala ubali ailil jannah. Kemudian Allah Ta'ala menggenggam genggaman yang lainnya seraya mengatakan, dan yang ini untuk yang ini, dan aku enggak peduli, ailil jannah, untuk surga. Paham ya? Tentunya genggaman Allah Ta'ala kita tidak bisa bayangkan. Yang jelas banyak. Paham ya? Nah, kita lihat. Wa minha ma rawahu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu maqal, di antara dalilnya juga riwayat yang diriwayatkan dari hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As, qala, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitaban. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar di hadapan kami, dalam keadaan di tangan beliau ada dua kitab, dua catatan. Faqal, kemudian beliau berkata, atadruna ma hadzal kitaban, ma hadanil kitaban, tahukah kalian apa dua kitab ini? Faqulna, kami pun seraya menjawab, la ya Rasulullah, kami tidak tahu ya Rasulullah, illa an tukhbirana, kecuali apabila engkau mengkabarkan kepada kami. Faqala lilladzi fi yadil yumna, kemudian Rasulullah berkata, menjelaskan yang ada di tangan kanannya, hada kitabun min rabbil alamin, ini adalah kitab catatan dari Rabb alam semesta, fihi, di dalamnya asmaun ahlil jannah wa asma'u abaihim wa qabailihim. Lihat, di dalamnya terkandung apa? Terdapat nama-nama penduduk surga dan nama-nama bapak-bapak mereka dan nama-nama suku dan marga mereka. Lihat, tercatat semuanya udah. Paham ya? Nama-namanya tercatat. Bapak-bapaknya mereka pun tercatat juga namanya. Dan qabilah-qabilah, suku marganya pun tercatat juga. Summa ajmala ala akhirin, kemudian Rasulullah mengglobalkan sampai akhir mereka. Menyebutkan global itu maksudnya. Fala yuzadu fihi, maka enggak ditambah lagi pada mereka. Wala yanqus minhum abadan, dan juga tidak mengurangi lagi, karena udah jatahnya. Kalau udah penduduknya udah enggak bisa diubah lagi. Yang penduduk neraka, yang penduduk surga, itu yang paling terakhir nanti. Paham ya? Naam, kita lihat. Summa qala lilladzi fi shimalih, kemudian Rasulullah SAW berkata mengenai kitab yang di tangan kirinya, hada kitabun min rabbil alamin, yang mana ini adalah kitab catatan dari Rabb alam semesta, fihi, di dalamnya terdapat asma'u ahlin nar, nama-nama penduduk neraka, wa asma abaihim, dan nama-nama bapak-bapak mereka, wa qabailihim, dan nama-nama suku serta marga mereka. Summa ajmala ala akhirin, kemudian beliau menyebutkan global sampai akhir mereka. Fala yuzadu fihi ma la yanqus minhum ahada, enggak ditambahkan, enggak dikurangi sama sekali. Faqal ashabuh, kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa bimal amal ya Rasulullah in kana amrun qad faragha minhu. Ada yang bertanya, terus untuk apa ya Rasulullah kita beramal kalau perkara sudah tertulis? Bisa dipahami enggak? Sahabat ini protes gitu loh. Untuk apa kita beramal? Semua sudah tercatat, itu loh maksudnya. Iya kan? Penduduk surga tercatat nama-namanya, iya kan? Penduduk neraka pun juga tercatat nama-namanya. Akhirnya sahabat protes.
Fa fimal amal ya Rasulullah in kana amrun qad taraqa minhu? Kemudian untuk apa kita beramal ya Rasulullah jika perkaranya sudah selesai? Tercatat semuanya, untuk apa kita beramal? Kita lihat. Faqal saddidu wa qaribu. Berusahalah untuk senantiasa lurus dan benar dan mendekati kebenaran. Fa inna sahibal jannah yukhtam lahu bi amali ahli jannah. Penting ini. Dikarenakan penduduk surga itu akan ditutup akhir hayatnya dengan amalan penduduk surga. Tetap beramal. Memang tercatat semuanya, tapi kita tahu enggak kita yang mana? Enggak tahu kan? Sudah tercatat penduduk surga, sudah tercatat penduduk neraka. Tapi kita tahu enggak kita yang mana? Enggak tahu kan? Makanya kalau kita pasrah dengan amalan, enggak beramal, salah. Terus bagaimana? Tetap beramal. Semoga kita ditutup akhir hayatnya dengan husnul khotimah itu. Ya kan? Nah, ini bagus sekali nih. Para sahabat sempat mengatakan seperti itu. Untuk apa kita beramal? Semua sudah selesai. Ternyata apa? Kata Rasulullah SAW, dikarenakan penduduk surga itu akan ditutup akhir hayatnya bi amali ahli jannah, dengan amalan penduduk surga. Wa in amila ayya amalin, walaupun dia beramal amalan apapun. Wa inna sahiban nar yukhtam lahu bi amali ahli nar, dan sesungguhnya penduduk neraka dia pun akan ditutup akhir hayatnya dengan amalan penduduk neraka. Wa in amila ayya amalin, walaupun dia beramal dengan amalan apapun. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, biyadihi, dengan kedua tangannya, masih mengisyaratkan dengan kedua tangannya, fanabadahuma, kemudian beliau menarik kedua tangannya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, faragha rabbukum minal ibad, telah selesai Rabb kalian mengurusi hamba-hambanya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, satu gerombolan, satu kelompok di surga dan satu kelompok yang lain di neraka. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Fahada yadullu ala anna Allah qad alima man yadkhul jannah wa man yadkhulun nar qabla khalqis samawati wal ardh wa billahi taufik. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala telah mengetahui siapa yang akan masuk ke surga dan siapa yang akan masuk ke neraka sebelum diciptakan langit dan bumi. Lihat itu. Sebelum diciptakan langit dan bumi sudah tahu. Menunjukkan bahwasanya apa? Orang kalau berpangku dengan amalannya, maksudnya berpangku itu pasrah gitu, udah pasrah aja udah, enggak usah beramal. Karena beramal pun juga sia-sia katanya. Itu salah. Tetap beramal karena kita nggak tahu akhir hayat kita apa. Terus yang dicatat penduduk surga itu siapa? Kita masuk enggak gitu loh. Ya kan? Kita kan nggak tahu apakah kita termasuk yang tercatat penduduk surga atau penduduk neraka. Memang sudah tercatat, ditetapkan, tapi kita ini termasuk yang mana nggak tahu kan? Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, beramalah kalian. Karena ada yang bertanya, afalan nattakil ya Rasulullah, bolehkah kita pasrah aja ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, la, jangan. I'malu, beramalah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena masing-masing kalian akan dimudahkan untuk amalan yang Allah telah takdirkan untuknya. Bisa dipahami? Ini yang kita ambil barakallahu fiik seputar surga dan neraka. Adapun yang berikutnya mengenai Nabi Adam alaihissalam, awal mula di surga, kemudian beliau akhirnya dikeluarkan dari surga setelah terjadi kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dan beliau bertobat. Itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah Ta'ala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin.